Sekarang halaman 8 ya. Babus sulasiyu. Tuh yang baris terakhir itu. Kalau kemarin kan bab 22, sekarang bab 33. Kalau tombol ati ya, itu 5 macam warnanya itu ya nanti bab 55. Sekarang baru bab 33. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sulasiyu. Babus sulasiyu ini bab yang menerangkan yang isinya nasihat 3. Jadi setiap nasihat itu isinya 3. Kalau yang kemarin 2. Wa fihi, dan dalam ini bab, yakni bab 33. Wa fihi, dan dalam ini bab sulasiyu, bab yang 33, khamsun 5 wa khamsuna, dan 50. Berarti ada berapa nasihat? 55. Mau'izatan nasihatnya. Sekali lagi ya, nanti kalau kalian udah gede terjun ke masyarakat, istilahnya itu mau'izatil hasanah ya. Jadi yang bukan yang apa, tetangga sebelah itu biasanya apa? Menggunakan apa selain mau'izatil hasanah itu? Nah, yang tepat itu ya mau'izah hasanah. Mau'izatan nasihatnya sab'atun, ada 7 ahbarun berupa ahbar atau hadis. Jadi hadis nabinya berjumlah 7. Wal baqi, dan sisanya asarun berupa asar, yakni dari sahabat, tabi'in atau ulama. Jadi tabi'in itu disebutnya ulama, itu disebut asar. Jadi yang berupa hadis Nabi itu ada 7. Sisanya itu adalah asar. Bisa dari sahabat, bisa dari tabi'in atau tabi'in. Al-maqalatul ula. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Ruwiyah, diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya Nabi qala, bersabda Nabi. Ini sabda Nabi Muhammad. Man asbaha wa huwa yasku dziqal ma'ashi fa ka'annama yasku rabbahu. Nah, ini makalah nabinya, hadisnya. Man asbaha barang siapa di waktu pagi, aidakhola, artinya waktu masuk, fi waktu sobahi, di waktu subuh. Ya kalau di Indonesia itu selamat pagi itu ya waktu subuh sampai jam berapa? Sampai jam 10. Jam 10 ke atas sampai jam 2 selamat siang. Nanti jam 2 sampai menjelang maghrib selamat sore. Baru nanti selamat malam. Dan ini kata Nabi ya, sabda Rasul, man asbaha barang siapa masuk di waktu pagi, aidakhola artinya masuk di waktu sobahi, di waktu pagi. Huwa. Nah, dan adapun man tadi, nah, sewaktu masuk pagi, kalian kalau masuk pagi-pagi, bangun tidur, masuk waktu subuh, yasku, curhat, yasku, mengadu-adu, ilan nasi, kepada manusia. Kalian bangun tidur pagi-pagi habis sholat subuh itu mengadu-adu, atau curhat kepada manusia. Dzikol ma'ashi. Dziko mengadu tentang sulitnya ma'ashi, kehidupan. Artinya mencari rezeki itu sulit. Ini sebetulnya sih nasihat untuk yang orang-orang dewasa ya. Akil balik itu dalam agama itu sudah disebut dewasa. Kalau hukum di Indonesia disebut dewasa umur berapa? 17 tahun. Tapi kalau hukum agama itu udah mukallaf, itu udah disebut dewasa. Waktu pagi hari bangun tidur habis sholat subuh, kalian curhat tentang rizki kalian. Dzikol ma'ashi, tentang sulitnya mencari kehidupan. Fakaan nama, maka sesungguhnya orang yang curhat, yang mengadu-adu, kalian ngadu ke teman kalian. Misalkan ada orang ibu-ibu bangun tidur ngadu habis sholat subuh.
Cek Siti, aduh ya Allah, saya itu kok kesulitan uang, kerja udah capek, kemarin juga ikut bantu nanam padi di tetangga sebelah, tapi tetap aja kurang rezeki saya itu. Itu namanya curhat, mengadu-adu. Pakaan nama maka sesungguhnya orang yasku yang mengadu-adu kepada manusia, robbahu hakikatnya mengadu Tuhannya. Contohnya orang yang di pasar dagang, ada yang pedagang kaki lima di depan pasar yang bukan yang di tempat yang permanen. Habis subuh dia menjajakan dagangannya, diatur sedemikian rupa, rapi supaya menarik pembeli. Tiba-tiba hujan, gerimis. Akhirnya apa? Dagangannya ditutupin plastik. Dia berteduh di tempat yang teduh sambil ngedumel mengadu-adu ya, sambil curhat sesama pedagang. Alah. Pagi hari waktunya mencari rezeki, kok hujan? Ya. Hujan ini gimana? Nanti saya nggak dapat uang. Antar sesama pedagang. Jam 9, jam 10 hujannya belum terang, belum raat. Ini alamat nanti anakku di rumah kelaparan. Itu curhat sesama manusia, itu nggak boleh. Hakikatnya mengadu-adu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya kalian itu cerita curhat sesama manusia, itu hakikatnya itu adalah mengadu-adu, membuka kejelekan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi curhat sesama manusia itu nggak boleh. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang ngasih hujan siapa? Yang mengasih kesulitan untuk mencari rezeki siapa? Kok diadukan kepada manusia, sesama manusia, berarti kalian itu mengadu-adu, madul ke kalau orang Jawa itu. Jadi apa namanya, yasku itu madul ilan nasi kepada manusia. Itu hakikatnya fakaan nama maka sesungguhnya man yasku mengadu-adu madul ke robbahu Tuhannya, wasikayatu utawi madulake wasikayatu adapun mengadu-adu lataliku tidak patut illallahi kecuali kepada Allah. Nah, yasku di sini berikutnya Bapak artikan curhat. Sama ya, curhat ya. Jadi nggak patut kalian itu curhat kepada manusia. Kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam menafsirkan yasku robbahu ini, tidak patut kalau kalian itu curhatnya itu ilan nas kepada manusia. Kalau curhat kepada manusia itu biasanya malah kita dilemahkan. Kalau orang Jawa bilang dientahke. Misalkan ada seorang ibu-ibu curhat ke tetangganya, Cek Fatim itu anak saya itu udah 2 hari sakit panas, udah berobat ke puskesmas nggak sembuh-sembuh. Nah, curhatnya ke Bu Fatimah tetangganya. Bu Fatimah tidak memberikan solusi pertolongannya, biasanya malah ngentahke kalau orang Jawa bilang itu. Sama aja itu bapaknya anak-anak itu juga nyari cangkeng udah seminggu nggak sembuh-sembuh ya, jawabnya gitu ya. Biasanya gitu. Itu gimana anak saya itu belum bayaran udah sekian lama, udah 3 bulan nggak bayaran. Sama aja anak saya juga udah malah 6 bulan belum bayaran itu. Nggak mau kalah itu curhatnya. Nah itu nggak boleh. Curhat itu nggak boleh. Sama aja kalian itu mengadu-adu Allah, diadu kepada manusia. Nah, hakikatnya itu semua itu kan pemberian dari Allah. Belum bisa bayar 6 bulan juga karena Allah, kesulitan rezeki, mencari rezeki juga karena Allah, diadukan, dicurhatkan kepada manusia. Itu hakikatnya kalian menjelekkan Allah kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha maka sesungguhnya mengadu-ngadu min jumlatid du'ai
dari kalimah doa, jumlah kalimah berdoa. Jadi kalau kalian mengadu-adu, ya Allah kenapa diberi hujan pagi-pagi sedangkan saya dagang, nah, hakikatnya kalian itu berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah. Amma sikayatu adapun mengadu-adu ilan nasi kepada manusia, fahia maka mengadu-adu kepada manusia min alamati, sebagian dari tanda adamir ridho, tidak adanya ridho bikismatillahi ta'ala, dari pembagiannya Allah Ta'ala lahu kepada orang yang mengadu-adu kepada manusia, sesama manusia. Kamaruya seperti halnya yang diriwayatkan an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, qala berkata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, hati-hati, ingatlah, u'allimukul kalimatillati takallama biha Musa alaihissalam ila akhiri hadis. Ingatlah, wa'allimakum, ya, Nabi itu kadang-kadang apakah kalian mau, bukan ingatlah di sini. Wah, karena ini wa'allimakum. Jadi Nabi Muhammad itu memang nabi yang penuh humoris. Jadi kalau kumpul-kumpul dengan sahabat, ya diem semua. Sahabat itu diem semua. Kalau Nabi nggak ngomong, sahabat itu satu pun nggak ada yang berani ngomong. Tiba-tiba Nabi itu nyelemong, ya. Nabi nggak, sahabat juga nggak ada yang berani ngomong. Ya Rasul, ajarkanlah kepada kami, itu nggak ada yang berani. Makanya ini tiba-tiba Nabi itu bersabda, maukah kalian wahai sahabatku, wa'allimukum, saya ajarkan kepada kamu semua, al-kalimati, kalimat atau lafal, allati takallama yang dikatakan, yang dilafalkan, biha dengan kalimat Musa oleh Nabi Musa alaihissalam, khina jawaza, tatkalanya melewati al-bahro laut ma'a bani Israil, bersama-sama bani Israil. Nah, jadi ini Nabi itu mengajarkan, misalkan seperti halnya duduk-duduk, sahabat itu nggak ada yang berani ngomong, tiba-tiba Nabi bersabda, sahabatku, apakah kalian mau saya ajarkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa tatkala menyeberangi lautan bersama-sama umatnya. Ini menceritakan tatkala Nabi Musa dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya untuk dibunuh, yang membelah lautan tadi. Jadi ada doanya. Makanya nanti kalau kalian mau lewat sungai, ya, bisa berjalan di atas air, lafalkan doa ini yang akan kita baca. Kalau doa kalian itu diterima oleh Allah, niscaya kalian bisa jalan di atas air, ya. Jalan di atas air. Ibunya Kalbi. Ibu ngajian. Jadi di atas air, ya. Bisa jalan di atas air. Doanya Nabi Musa dikejar Raja Firaun dan bala tentaranya. Lafalnya bagaimana? Mari kita baca. Fakulna, maka menjawab kami, kata Ibnu Mas'ud, bala, ya mau, bala, ya mau, ya Rasulullah, mau ya Rasul, mau ya Rasulullah. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu, kalian hendaklah mengucapkan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Sekali lagi Bapak, ini kamu sekali ya. Doanya Nabi Musa waktu dikejar Firaun dan bala tentaranya membelah laut. Ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Udah, bisa kali. Ulangi sekali lagi ya. Ini doanya sekali lagi, doa Nabi Musa waktu membelah laut dikejar tentaranya Firaun dan bala tentaranya. Ya. Doanya apa?
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi kalau kalian mau menyeberangi sungai, menyeberangi apapun, ini doanya. Ya, kalau untuk kita ya bukan siapa-siapa, tentunya tidak berharap untuk bisa jalan di atas air. Tapi kalau kita jadi ulama, jadi aulia, ya nggak menutup kemungkinan karomah ini diturunkan kepada kita, kita bisa berjalan di atas air. Paling tidak sungai itu tidak akan membawa kita ke arah hilir, kita nggak terbawa arus sungai. Ini doanya di sungai atau di laut. Makanya di Jawa Timur itu ada namanya masih hidup seorang ulama besar min aulia, namanya Kiai Ilyas Husain. Kiai Ilyas Husain dari kalau nggak salah Mojokerto atau Sidoarjo, Mojokerto. Beliau itu ke pantai selatan, banyak kiai-kiai yang ikut dengannya. Itu diajak jalan ke tengah laut sampai kedalaman 6 km ke arah dalamnya laut. Dari pinggir pantai itu berjalan 6 kilo ke arah laut, itu bisa. Itu Kiai Ilyas Husain masih hidup gitu. Cerita ini Bapak dapatkan ya dari beliau sendiri. Dan saksinya juga masih hidup. Dari pantai laut. Nah, beliau itu dengan kiai-kiai, dengan santri-santri, kalian mau saya ajak ke tengah laut. Tiba-tiba laut itu airnya membelah, kayak Nabi Musa waktu menyeberangi lautan, kejar Firaun. Jalan sampai 6 kilo ke dalam laut itu bisa. Nah, kalau kalian ada karomah dari Allah, alim, nanti amalkan ini. Nah, ini bisa sakti kalau orang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita artikan ya. Qulu, hendaklah kalian sahabatku mengucap semua. Iya. Qulu, hendaklah kalian mengucap semua doanya Nabi Musa. Allahumma wa Allah. Lakal hamdu, laka hanya kepadamu alhamdu segala puji. Wa ilaika dan kepadamu al mustaka curhat. Wa ilaika dan hanya kepadamu al mustaka curhat. Ya, ini bukan doa sebenarnya, hanya curhatan. Jadi nabi, wali, orang-orang yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah itu hakikatnya tidak pernah berdoa. Ini juga mana isinya kan nggak minta diselamatkan dari Firaun kan juga enggak. Isinya Allahumma laka, Allahumma wahai Allah, laka hanya kepadamu alhamdu segala puji, wa ilaika dan hanya kepadamu al mustaka sayap curhat. Wa antal musta'anu, wa anta dan engkau ya Allah al musta'anu yang zat yang memberikan pertolongan. Wala haula. Nah, ini santri harus beda memaknai wala haula itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim artinya apa? Tidak ada daya upaya kekuatan selain Allah, kan biasanya gitu kan ya. Nah, kalau santri harus berbeda, kalau Bapak mengartikan nggak gitu. Coba. Wala haula dan tidak ada daya untuk mencegah dari amal yang mungkar. Ya, kalau santri gitu, wala haula dan tidak ada daya untuk mencegah dari perbuatan yang mungkar. Wala quwata dan tidak ada daya kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan nabinya. Illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyyun yang mempunyai zat yang tinggi, al-azimun dan yang mempunyai zat yang agung. Jadi caranya begitu. La haula itu tidak ada daya untuk mencegah dari perbuatan yang mungkar. La quwata, tidak ada daya kekuatan untuk melaksanakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah, kan gitu. Jadi kalau santri itu harus tahu bedanya. Kalau yang selama ini kalian dengar itu terjemahannya, ya, maknanya ya kayak bapak ini, Qolal a'masu. Nah ini siapa? Ulama. Qolal a'masu, sebelumnya pernah ya, a'mas itu apa?
A'mas itu ulama yang punya penyakit mata. A'mas itu rembes matanya ya kayak bapak ini ya, penyakit mata. Tapi A'mas di sini namanya siapa? Lupa lagi, diulang nanti di makalah berapa itu yang pertama itu ada ya. A'mas mustarak, lafal mustarak ini juga. Punya penyakit rembes, terkenalnya A'mas. Orang dulu itu gitu. Ada orang yang pincang disebutnya A'rod, si pincang. Gitu. Ya masuk nih. Ya. Nah, ini ulama, ini tabi'in atau tabi'in nggak tahu ini. Qolal A'masu, berkata Imam A'mas yang rembes matanya, atani, mendatangiku, atin yang datang, fil manami, dalam tidurku. Qolal A'masu, berkata A'mas, fima memang betul ya? Mana sih? Oh ini tadi longkak. Oh lewat ya. Qolal A'masu, bismillahirrahmanirrahim. Qolal A'masu, berkata Imam A'mas, fama maka dalam suatu barang, tarok tuhunna meninggalkan kita, mungdu sim'u tuhunna, tatkalanya mendengar, mundu sim'u tuhunna, tatkalanya mendengar kita semua, min syakikil asadi, min syakikil asadi, dari syakikil asadi, al-Qafi Kufah, mendengar dari seseorang dari Kufah, min syakikil asadi, seorang ulama yang tidak diketahui namanya, berasal dari Kufah. Wahwa diketahui, wahwa min syakikil asadi, dari ulama yang kuat, yang alim maksudnya, al-asadil Kufi, al-asadil Kufi yang berasal dari Kufah. Wahwa yaitu yang bergelar syakikil asadi, yakni an Abdullah. Ini beliau orang Kufah tadi menceritakan, yang nggak tahu namanya, menyampaikan hadis Nabi, an Abdullah, dari Abdullah radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allah anhu, kepada Abdullah. Qolal A'masu, berkata A'mas, atani aku didatangi, aku didatangi oleh seorang yang datang, fil manami, di dalam tidurku. Berarti ini dalam mimpi. Siapa? A'mas. Ini mimpi. Ya, ulama-ulama dulu itu min ba'dil auliya itu yang mimpinya hal yang baik-baik. Faqala maka berkata, ya Sulaimana, wahai Sulaiman, ya Sulaimana, wahai Sulaiman, zada, hendaklah kamu tambahi, fi hadhil kalimati, di dalam ini kalimat yang mana? Ya tadi doanya Nabi Musa tadi, munajatnya Nabi Musa tadi, Allahumma lakal hamdu tadi, hendaknya ditambahi wa nasta'inuka, ini tambahannya ini, wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka solaha amrina kullih. Nah, ini tambahnya ini menurut Imam A'mas, wa nasta'inuka, dan kami minta pertolongan kepadamu ya Allah, ala fasadi atas hal-hal amalan yang rusak, fina, di dalam diri kita, wa nas'aluka, dan kami mohon kepadamu ya Allah, solaha, perbuatan yang soleh, amrina, di setiap perkara kami, kullihi, semuanya. Nah, ini Imam A'mas ini dalam mimpinya dipanggil ya Sulaiman, nggak tahu yang manggil siapa. Hendaklah kamu tambah doanya Nabi Musa itu dengan lafal wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka solaha amrina kulli. Itu dalam mimpinya. Tapi ini ya bagus, ini bagus. Tapi seandainya yang kalian baca ya yang sabda Nabi aja itu juga cukup.
Tapi dalam mimpinya Imam Ahmad didatangi seseorang, dipanggil, ya Sulaiman, hendaklah kamu tambah kalimat ini, doa yang di atas tadi, dengan kalimat nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka sholaha amrina kulli. Terus nasihat yang kedua apa? Nah, tiga kan? Tadi baru satu, yang kedua. Yang kedua waman asbaha. Waman dan orang asbaha di waktu pagi. Aidakhola artinya masuk, fisohbaha di waktu pagi. Yakni biasanya ba'da subuh. Li umuri dunia di perkaranya urusan dunia, khazinan susah, keadaan susah. Habis sholat subuh, waktu masuk pagi, waktu pagi umumnya itu disebut pagi itu setelah sholat subuh. Khazinan masalah urusan dunia, kalian itu sedih, keadaannya sedih, curhat. Ya Allah, ya teman, ya sahabatku, kenapa sih keadaan duniaku kayak gini? Cari rezeki, udah kerja capek, dapatnya hanya sedikit. Bahkan kemarin malah nggak dapat sama sekali. Keadaan sedih kalian itu menceritakan keadaan dunia kalian. Entah itu dalam keadaan rezeki, entah keadaan dalam penyakit. Ya Allah, saya itu hari ini sedih. Nah, itu ceritanya ke teman, ke orang. Ya temanku, saya itu dalam keadaan sedih, udah seminggu sakit. Kayak bapak ini, udah 4 hari ngajar, baca kitab sakit. Kadang kelihatan, kadang enggak, tapi memaksakan masih untuk ngajar. Seandainya itu bapak itu mengeluh, untungnya bapak nggak mengeluh ya. Rembes pun tetap ngajar, sakit mata pun ngajar. Walaupun ya terus terang sulit ya, sulit melihat tulisan yang kecil-kecil ini. Ya. Orang rembes gini ya kadang-kadang tertutup oleh kotoran mata. Ya itu kalau mengeluh, Fakot asbaha, ini sabda Nabi ya, masih sabda Nabi ya. Fakot asbaha maka sungguh-sungguh pagi. Sahiton marah alallahi kepada Allah. Seandainya Allah, bapak ya bangun tidur tadi pagi aja. Contoh konkretnya bapak lah dalam hal ini. Bangun tidur itu mata yang sebelah itu lengket. Nah, kalau bapak mengeluh, seolah-olah dalam hadis ini bapak itu memarahi Allah, marah kepada Allah. Sakhoto ala Allah. Jadi kalau kalian bangun tidur ya ada kesulitan, hendaknya kalian jangan mengeluh. Jangan menceritakan keadaan kalian itu dalam keadaan yang sedih. Jangan curhat kepada rekan, kepada siapapun dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kalau kalian menceritakan, mengeluh dalam keadaan diri kita itu tidak baik-baik saja, entah sakit, entah kesulitan rezeki atau kesulitan apapun, hakikatnya kalian itu memarahi Allah. Sakhata 'ala Allah. Ya, itu jangan ngobrol aja, pindah ke sana. Pindah ke sana. Kalau ngantuk boleh, bapak nggak pernah negor, tapi kalau ngobrol pasti ditegur. Karena apa? Ganggu ya. Kalau ngantuk ya hanya dirinya sendiri yang rugi, tapi kalau ngobrol itu orang lain juga terganggu dan rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan cerita sedih. Ya, kalian bangun tidur itu jangan menceritakan keadaan kalian itu dalam keadaan sedih atau khawatir atau mengeluh. Kalau kalian sedih, khawatir, mengeluh, hakikatnya di hadis ini kalian itu memarahi Allah. Sakhoto 'ala Allah. Kalian itu marah kepada Allah. Wal makna dan maknanya min hazina dari sedih, ala umuri dunya dari perkara dunia. Faqad ghadiba maka sungguh-sungguh marah Allahi kepada Allah. Ya kecuali kalau bapak mengeluh, ya Allah kenapa mata saya itu kok sakit, saya takut nanti tidak bisa ngajar ngaji. Nah itu bukan urusan dunia, itu boleh. Tapi kalau bangun tidur, ya Allah kenapa mata saya sakit sehingga nanti saya terganggu untuk kerja mencari rezeki, ya itu seolah-olah kalian malah
Imam Nawawi memaknai faqat. Maka sungguh-sungguh faqat ghadiba 'ala Allah. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, kalian itu marah kepada Allah. Hati-hati ya. Jadi kalian jangan mengeluh. Kalau main bola sakit, keseleo, bangun tidur, kalian jangan mengeluh. Aduh, kaki saya masih sakit, nanti sore nggak bisa main bola lagi. Hakikatnya bukan hakikat lagi kata Imam Nawawi. Maka faqat ghadiba 'ala Allah. Kalian itu benar-benar marah kepada Allah. Berarti apa? Kalian dapat dosa. Ya harusnya kalian gimana ngeluhnya? Alhamdulillah kaki saya masih sakit, berarti saya tidak bisa main bola hari ini. Berarti ngaji saya nanti bisa konsentrasi. Karena apa? Siang sempat istirahat, tidur siang. Nah, kalau santri itu harus begitu, harus menyikapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau urusan dunia ya, kalian jangan mengeluh. Jangan curhat kepada manusia, kepada teman, kepada orang tua. Ya, curhat kepada siapa? Kepada Allah. Ya, tengah malam bangun curhat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu karena sesungguhnya mengeluh tadi, sedih ya, pagi-pagi sedih tadi. Lam yardo artinya tidak ridho. Di qada ilahi kepada dengan keputusannya Allah, dengan kodoknya Allah. Walam yasbir, kalau kalian mengeluh berarti tidak ridho atas takdirnya Allah, kodoknya Allah. Walam yasbir, dan tidak sabar ala balaihi, atas cobaannya. Cobaan yang didatangkan kepadamu kan semua itu datangnya dari Allah. Sakit dari Allah, kesulitan ekonomi dari Allah, ya. Nah, kalau kalian mengeluh karena sakit, karena kesulitan ekonomi, hakikatnya kata Imam Syekh Nawawi itu, kalian itu sungguh-sungguh telah marah kepada Allah. Nah, jadi jangan mengeluh. Nah, nggak ada mengeluh ya, makanya bapak itu orang yang tidak pernah mengeluh. Bapak itu terkenal sekali di lingkungan keluarga itu tidak pernah mengeluh. Apapun cobaannya, seberapapun beratnya cobaan, tidak pernah curhat kepada teman, kepada saudara. Ya ada sih curhat juga, ya hanya sepintas saja. Nggak mungkin ya bisa bersih 100%. Orang itu tidak curhat sesama manusia. Tapi ya semaksimal mungkin Bapak hindari ya curhat kepada Allah. Karena kalau kita curhat kepada teman, kepada saudara sekalipun, kadang-kadang kita itu malah dimentahkan. Tidak diberi solusi, malah disukurin. Mending kalau hanya dia nandingin aja, oh saya juga sakit nih udah seminggu. Mending kamu baru 2 hari. Itu masih mending. Kadang-kadang curhat ke teman malah disyukurin ya. Curhat ke saudara malah disyukurin. Waduh, misalkan kalian pulang, waduh, ketemu sepupumu, saudaramu, curhat. Waduh, saya itu di pesantren, saya itu sering terlambat, orang tua saya itu kirim uang. Nah, teman kamu itu nggak nolong, kamu malah nyukurin itu, syukur kata saya apa ngapain pesantren, kadang-kadang malah gitu ya. Kadang-kadang melemahkan kepada diri kita. Sebaiknya ya curhat kepada Allah, ya, munajat curhat, ya Allah sakitku ini segera Engkau sehatkan. Ya. Kayak ulama ini, kayak Nabi Musa ini kan doanya itu bukan buat doa kan, isinya memuji yang Maha Penolong, lakal hamdu, yang kepadamu kami memuji, wa ilaikal mustaka, dan kepadamu saya curhat, kan gitu. Wa antal musta'anu, dan Engkau ya Allah Maha Penolong. Itu enggak ada permintaan untuk diselamatkan dari kejaran tentaranya Firaun. Nah, tapi Allah kan Maha tahu maksudnya hatinya Nabi Musa ini. Akhirnya apa? Laut itu dibelah. Dengan cara apa? Allah memerintahkan di surat Al-Baqarah memukulkan tongkatnya. Itu terbelah, Nabi Musa bisa lewat. Ya, jadi Bapak itu sudah mengurangi, ya mengurangi 100% enggak lah, kalau kapasitasnya doa itu tinggal 70%. Yang 30% itu udah malu doa pada Allah itu. Nah, kalau aulia itu bahkan nggak pernah berdoa, adanya memuji kepada Allah itu. Karena apa? Sudah terlalu banyak yang diberikan nikmatnya oleh Allah itu kepada kita semua, kepada aulia. Sudah merasa
banyak sekali. Sehingga para aulia itu ya, orang-orang pilihan itu sudah malu kalau berdoa. Sudah malu. Ya kalau kita ya orang awam ya seperti Bapak ini kan orang awam ya, berdoa kepada Allah, tapi kalau untuk Bapak udah mulai dikurangi. Untuk memimpin doa pun kadang-kadang Bapak nggak mau. Karena sadar diri. Pertama juga jarang berdoa, yang kedua doanya nggak mustajabah, ya, nggak mustajabah. Jadi kalau suruh mimpin doa itu malu, ya, nggak mustajabah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kalian mengeluh, curhat sesama manusia itu kalian tidak ridho atas pembagian Allah, tidak ridho atas qadha-nya Allah. Dan kalian dicap tidak sabar ala balaihi atas cobaannya, walam yu'min dan tidak beriman bi qadrihi dengan qadarnya Allah, dengan takdirnya Allah. Nah, kalian itu tidak termasuk golongan yang iman kepada takdirnya Allah. Kalau kalian ada apa-apa, kalian mengeluh, curhat sesama manusia yang urusannya itu urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat boleh. Kalian curhat pada teman, kenapa ya kok saya itu ngapalin Quran susah apalnya, itu boleh. Itu urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia nggak boleh. Kalian banyak dicap. Dicap nggak termasuk orang yang nggak ridho menerima pembagian dari Allah, orang yang tidak sabar, orang yang tidak menerima keputusan Allah, orang yang tidak iman kepada takdirnya Allah. Hati-hati. Ya, makanya Nasoihul Ibad itu luar biasa. Dipilihkan hadis-hadis yang sangat pilihan ya untuk kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Li'anna kullama, karena sesungguhnya setiap sesuatu waqa'a yang terjadi fit dunya, di alam dunia ini, fahuwa, maka sesuatu tersebut bi qadha'illahi ta'ala, dengan keputusan Allah Ta'ala. Ya, yang terjadi di alam dunia itu semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian harus ikhlas menerima takdir khairihi wa syarrihi, baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Kalau takdir jelek ya kalian introspeksi, kenapa Allah memberikan rezeki padaku yang jelek-jelek, kenapa aku diberi sakit. Kayak bapak ini kenapa sakit mata itu gara-garanya, introspeksi aja. Kemarin waktu pulang dari sini sambil ngerokok, lupa nggak pakai kacamata, gitu. Rokoknya dibuang. Nah, setelah itu helmnya itu nggak ditutup. Lewat pinggir sungai ada hewan yang masuk. Bukan siapa-siapa, sakit itu hakikatnya bukan datangnya dari Allah. Ya. Kalau santri harus begitu. Hakikatnya bapak sendiri lalai. Karena apa? Lalai tidak tutup helm sehingga binatang itu masuk ke mata. Jadi kalau kalian diberikan hal-hal yang jelek itu introspeksi. Kalian sakit perut. Introspeksi, barangkali semua makanan masuk ke perut, ya, yang manis masuk, yang asin masuk, buah-buahan masuk, es masuk, kopi masuk, ya campur aduk ya pencernaan terganggu, akhirnya sakit perut. Introspeksi aja coba. Hakikatnya yang jelek-jelek itu datangnya dari kalian sendiri. Kalau kalian mau introspeksi, ya, paham ya? Nah, jadi walaupun takdir itu ya yang jelek maupun yang baik datangnya dari Allah, tapi kalau adab kita kepada Allah, ya kalian jangan menyalahkan Allah. Oh, takdir jelek ini datang dari Allah. Introspeksi. Itu kalau santri. Ya. Adabnya ya kita menyalahkan diri kita sendiri. Tapi pasti nanti ketemu. Karena apa? Sesuatu yang terjadi itu pasti akibat, itu pasti ada sebab. Ya. Kalau sebab ada akibat. Kalau kalian makan rujak, akibatnya apa? Kemungkinan sakit perut. Kalian jangan menyalahkan Allah. Ya Allah, ini gimana perut saya kok sakit? Mentakdirkan sakit. Ya, salahkan diri sendiri. Walaupun hakikatnya pemberian itu semuanya dari Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Satu makalah aja ini, panjang amat ini. Sampai mana ini? Wa qadari fahuwa, maka adapun sesuatu yang terjadi di dunia ini bi qadaillahi ta'ala, itu adalah keputusan Allah Ta'ala. Wa qadari, dan takdirnya Allah Ta'ala. Wa man tawadhu'a, wa man dan orang tawadhu'a yang mengalah orang, lihoni kepada orang yang kaya, lihinahu karena kekayaannya orang yang kaya, faqad dhahaba, maka sungguh-sungguh hilang, sulusa, 2/3 dinihi, agamanya. Bapak ulang ya, ini menarik sekali ini. Ayo ini perhatikan ini menarik sekali. Waman tawaddoa, ayo Rosid. Waman tawaddoa itu waman dan orang tawaddoa yang mengalah orang, ligoni kepada orang kaya, liginahu karena kekayaannya orang kaya, faqad dhahaba, maka sungguh-sungguh hilang, sulusa 2/3 dinihi, agamanya man, maksudnya begini. Misalnya ada seseorang ditakdir itu miskin, misalkan miskin, dia menghamba pada orang yang kaya, sehingga apa, dia itu segala sesuatu tunduk kepada orang yang kaya. Bahkan orang yang kaya itu bertindak salah pun tidak berani negor. Ya, ayo Rosid, biarin aja ngantuk, biarin nggak apa-apa, jangan diganggu. Kalian nggak paham nanti. Ya, sekali lagi Bapak ulangi. Misalkan ada seseorang menghamba, menjadi pembantunya, menjadi pesuruhnya orang kaya. Itu jangan sekali-kali menjadi hamba yang buta tuli. Segala sesuatu dia itu takut terhadap orang yang kaya karena dengan kekayaannya. Sehingga orang yang kaya pun berbuat salah, si fulan itu tidak berani menegurnya, tidak berani mengingatkannya. Karena kalau dia melakukan nanti dipecat dari pekerjaannya, lantas dia kehilangan pekerjaan. Hati-hati kalau sudah begini, kalian itu dicap 2/3 dari agamamu itu hilang. Ya, jadi kalian jangan sekali-kali menghamba secara membabi buta kepada orang yang kaya. Kayak bapak ini kan sama orang kaya itu cuek kan ya. Mau cerita apa aja, bapak itu nggak pernah tunduk kepada orang yang kaya. Masa bodoh lah, mati nggak dibawa ini. Ya, bapak itu masih bisa berdiri tegak di hadapan orang yang kaya. Tidak pernah minder, tidak pernah mengharap untuk dikasih. Kalau disuruh main, kadang-kadang bapak susah. Bapak itu paling susah kalau disuruh main ke tempatnya orang kaya. Ini dasarnya ada, ya. Kalau kita didikte oleh orang kaya, bisa didikte oleh orang kaya, dicap 2/3 agama kita itu akan hilang. Ayo, Abidar jangan diganggu. Ya. Makanya kata bapak apa? Kata bapak siang itu tidur, jangan main sepeda terus. Akhirnya ngantuk, ya. Akhirnya jadi bahan tertawaan temennya. Tapi nggak apa-apa ya. Yang lainnya akhirnya nggak ngantuk. Yang ngantuk hanya satu orang, yaitu siapa? Ardian ya? Lokman, itu Ardian, salah aja Lokman. Ya, jadi bahan tertawanya, nggak apa-apain lah, santri itu ya gitu, harus kuat ya. Akhirnya kan hilang ya ngantuknya ya, hilang. Ayo konsentrasi lagi, habisin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kalian didikte oleh orang yang kaya, karena kekayaannya, kalian itu dicap 2/3 agamamu itu hilang. Aili anna syari'ata, artinya karena sesungguhnya syariat, aturan, ayyakuna ada ta'zimun nasi, mengagungkan manusia itu, li ajlis sholahihi, karena agung tingkah lakunya, artinya baik tingkah lakunya. Jadi kalian nggak boleh mengagungkan orang kaya. Yang boleh kalian agungkan itu kalau ada orang yang soleh, tingkah lakunya baik, boleh
kalian itu takzim, tawadhu, waro, mengagungkan ya. Boleh kepada orang yang pertama orang soleh. Tapi kalau orang yang kaya nggak boleh. Kalian mengagungkan orang kaya dengan kekayaannya, dicap 2/3 agamamu itu hilang. Zahaba itu pergi, berarti hilang. Yang boleh diagungkan siapa? Yang pertama, li ajli solahihi, karena baik soleh tingkah lakunya, wali ajli ilmihi, dan karena agung atau banyak ilmunya, duna ta'zimi, bukan karena mengagungkan, li ajli malihi, karena banyak hartanya. Jelas ya? Hati-hati kalian kalau ada orang kaya itu, oh jangan mundur-mundur punten Pak Haji, jangan. Tapi kalau orang kaya kebetulan beliau soleh, guru ngaji, ahli sedekah, kalian wajib tawadhu. Ya, bukan karena kekayaannya, tapi karena tingkah laku yang baik, amal yang soleh, atau karena ilmunya. Karena ilmunya ya. Nah, kalau karena hartanya nggak boleh. Nanti 2/3 agamamu itu akan hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi duna ta'zimi li ajli mali, selain mengagungkan karena banyaknya harta. Fa innaman maka sesungguhnya orang akroman. Fa innaman maka sesungguhnya orang akroman yang mulia, alma yang memuliakan. Fa innaman maka sesungguhnya orang akroma yang memuliakan, almalu karena hartanya, ahana itu hina, al ilmu wassolaha dan amal solehnya. Nah, jadi kalau kalian memuliakan orang yang karena hartanya, semata-mata karena hartanya, itu kalian termasuk orang yang terhina. Qala Sayyidi Abdul Qadir Jilani, qala berkata Sayyidi tuanku Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani, qaddasa semoga menyucikan Allah sirohu jiwanya Syekh Abdul Qadir Jailani, labuda akan tetapi likulli mu'minin labuda wajib, likulli mu'minin bagi setiap orang mukmin, fi asairi ahwalihi di setiap tingkah lakunya, min salasati asya'a dari 3 perkara. Nah, orang mukmin itu seharusnya wajib setiap tingkah lakunya itu didasarkan kepada 3 perkara. Kata siapa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa yang 3 perkara itu? Yang pertama yakni amrun perintah, yang tasiluhu yang wajib diikuti, wa nahyun artinya apa? Perintah yang wajib diikuti itu kalau sesuai dengan Quran dan hadis itu wajib diikuti. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, setiap manusia itu harus memenuhi 3 tingkah lakunya itu. 1, harus menuruti perintah apa-apa yang diperintahkan oleh agama. Yang kedua, wanahyun dan mencegah, ya jetanibuhu artinya menjauhi, wanahyun dan mencegah, ya jetanibuhu artinya menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Baru ya ini yang ketiga, waqadaro dan sekiranya yardo ridho bihi dengan takdir, waqadaro dan takdir ya. Takdir kita harus menerima, yardo itu ridho, bihi dengan takdir. Jadi orang Islam itu, orang mukmin itu yakni melaksanakan semua perintah agama, menjauhi semua larangan agama, menerima semua takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi dengan ikhlas. Itu mau kata siapa? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu identik dengan makalah yang 3 tadi. Sabda Rasul tadi kan gitu ya. Ya 3 ini juga 3. Itu sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Mana tadi? Fa'aqallu halatin. Fa'aqallu maka sedikit halatin keadaan al mu'minina orang mukmin la yahlu la yahlu yang tidak yang la yahlu yang tidak apa la yahlu yang tidak berpaling fiha di dalam keadaan min ahadin dari seseorang hadhil asya'a di ini perkara salah satu yang tiga. Jadi banyak orang yang berpaling dari tiga perkara ini. Yang diperintahkan agama dilanggar, yang dilarang malah dijalankan. Fayam bagi maka seyogyanya lahu kepada tingkah lakunya orang mukmin ayyalzima hendaklah menetapkan hamiha menetapkan hamiha cita-cita yang tiga perkara tadi atau mikir-mikir hamiha mikir-mikir yang tiga perkara tadi qalbahu di hatinya orang mukmin wa yuhaddisa dan membisikkan biha dengan tiga perkara nafsahu pada dirinya sendiri wa ya'khudhu dan mengambil atau menjadikan al jawariha anggota badan biha dengan tiga perkara yang baik tadi fisa iri ahwalihi di setiap tingkah lakunya. Jelas ya? Ya udah Bapak jelaskan panjang lebar yang di atas tadi bahwa orang mukmin itu di nasihat tiga-tiga ini sabda Rasul ini yang dijelaskan oleh Imam Ahmad serta Syekh Abdul Qadir Jailani itu hendaklah kalian intinya kesimpulannya jangan curhat kepada manusia ya, jangan mengeluh. Kalau curhat kepada manusia hakikatnya kalian itu mengadu-adu Allah kepada manusia. Artinya apa? Allah itu nggak kalian anggap bahwa yang menentukan nasib kalian itu semuanya takdir itu datangnya dari Allah. Kalian tidak mengeluh dengan keadaan kalian walaupun keadaan kalian pahit prihatin. Kalau kalian mengeluh, hakikatnya kalian itu memarahi Allah, ya. Memarahi Allah dengan sangat, itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi laksanakan semua perintah agama, jauhi semua larangan agama, dan sabar terhadap takdir-takdirnya Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang jelek sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal 'arsy. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal 'arsy. Alhamdulillah minal mizani wa muntahal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal 'arsy. Alhamdulillahi rabbil alamin.